Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para ustaz, wa usia MBCNU, Kecamatan Kembangan, PhD, Mas Rahman, pengurus ranting se-Kecamatan Kembangan, kemudian Ketua Takmir Masjid se-Kecamatan Gunungan, hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sekalian bisa hadir dalam rangka yaitu mengikuti sosialisasi program Aziz Nur yang diadakan di Masjid Darul Rohim oleh Aziz Nur wilayah Jawa Timur. Yang kedua, salat dan salam tetap terlimpahkan dengan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian hormati, untuk meningkatkan acara pada malam ini, yang pertama yaitu nanti pembukaan, dilanjutkan dengan sosialisasi dan doa penutup. Untuk acara pembukaan ini akan dipimpin oleh Surya MBCNU Kecamatan Gunungan. Kepada Kiai Haji Mas Rahman kami persilakan. Untuk selanjutnya yaitu akan dibantu oleh Aziz Nur wilayah NU Jawa Timur kepada Ustaz Ahmad Khairul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, wabil khusus Rais Surya dan Puji Gunung Anyar dan segenap pengurus takmir masjid JPJS PNU Aziz Jawa Timur. Alhamdulillah pada malam hari ini saya mewakili dari NU Aziz Jawa Timur untuk mensosialisasikan program untuk masjid yaitu berupa kiris. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khairul Muhammad Khairul. Saya tinggal ada di sepanjang Taman Permata Indah, Kalijaten, Taman Sidoarjo. Pendidikan terakhir saya ada di ITS, ada di Teknik Kimia. Saya pernah ada di pesantren ilmu Al-Quran pada saat saya SMP. Kemudian di organisasi NU saya menjabat menjadi koordinator relawan ambulan di Sidoarjo. Kemudian menjadi manajer program PJNU Garasi di Sidoarjo.
kemudian yang terakhir menjadi fundraiser di PWNU Jawa Timur. Langsung saja saya sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada program kiris JPJIS Masjid PWNU Jawa Timur. Latar belakangnya adalah kiris merupakan kepanjangan dari Kiris Indonesia Standar, adalah standarisasi pembayaran penggunaan QR code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR code menjadi lebih mudah, cepat, terjaga keamanannya. Di era yang seperti ini, sistem ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Sistem ini kemudian diadopsi oleh PWNU untuk mempermudah atau mempercepat proses sistem keuangan yang telah berjalan. PWNU akan mengembangkan sistem ini ke masjid-masjid yang telah ter-SK JPJIS NU Jawa Timur. Itu yang pertama. Jadi bentuk kiris aslinya seperti ini. Jadi nanti masing-masing masjid akan mempunyai kiris seperti ini. Masing-masing masjid, kita tidak akan sama. Kemudian nomor 2, tujuan pembuatan kiris masjid dimaksudkan untuk mempermudah para munafik atau nuzaki melaksanakan niat membayar zakat, infak dan sedekah ke masjid yang dituju tanpa harus datang ke masjid. Di samping itu, ada manfaat yang lebih besar, yaitu terjadi hubungan komunikasi yang intens antara PWNU Jatim dengan masjid-masjid yang telah ter-SK JPJIS oleh PWNU Jatim. Selama ini masjid yang ter-SK ini kan belum ada komunikasi sama sekali dengan PW. Ini kami akan mencoba ada komunikasi antara JPJIS dengan PW, karena yang meng-SK kan PW. Jadi terkait SK ini sebetulnya MWJ pun bisa kalau ada lazisnya. Kalau lazis jalan MWJ itu bisa, ranting pun bisa, karena JPJIS ini non struktural. Jadi kalau di MWJ itu UJIS, di ranting UJIS. Nah, kalau yang non struktural, nah ini di masjid atau kelompok-kelompok masyarakat itu JPJIS. Itu semua bisa meng-SK. Saya lanjutkan. Sasarannya adalah semua masjid yang telah diberi mandat untuk mengelola zakat bersedekah berupa SK JPJIS dari PWNU Lazis. Jadi ngapunten, untuk saat ini mungkin sasarannya adalah 6 masjid yang ter-SK dari PWNU Lazis untuk saat ini. Sarananya, untuk sarana ini, untuk pelaksanaan program kiris ini program kiris masjid ini, media yang digunakan adalah roll banner atau expander seperti ini. Itu kebetulan itu yang saya bawa adalah roll banner. Tapi kemarin keputusan dari Ketua PWNU Lazisnu bahwa nanti masjid akan diberi satu expander yang diposisikan nanti di depan, di teras di depan. Jadi datanya cuma satu gitu. Tapi kalau memang menghendaki 2 tidak apa-apa, dengan ada filenya nanti bisa digandakan. Diposisikan di depan dengan maksud agar setiap jamaah yang datang akan bisa melihat media ini dan mau melaksanakan infak sedekah melalui media banner yang ada dengan aplikasi perbankan yang ada di smartphone para jamaah. Desain roll banner yang ada seperti berikut ini. Yang pertama, logo NU di posisi paling atas yang menunjukkan bahwa masjid tersebut adalah masjid NU. Seperti itu nih. Kemudian nama masjid, bawahnya lagi alamat masjid. Yang keempat, tulisan ajakan yang berbunyi tunaikan infak zakat. Anda di sini merupakan kalimat ajakan atau himbauan untuk pelaksanaan infak dan zakat di masjid tersebut.
Kemudian yang kelima, kiris infak sodako yang berfungsi untuk menerima uang infak sodako secara digital. Kemudian ada keterangan 5% dari yang Anda berikan akan disalurkan ke Lazisnu, merupakan keterangan yang bertujuan untuk menghindari horor. Jadi ini sudah dikonsultasikan dengan LPM ya. Jadi tidak apa-apa dan merupakan kemarin disyaratkan tidak apa-apa sama ambil sebagai hak ambil dan harus dituangkan karena mengendaki orang yang berinfak itu biar tahu bahwa nanti sebagai 5%-nya itu untuk Lazisnu. Ini sebetulnya kalau di sini ada Lazisnu bisa saya mengarahkan ke Lazisnu ranting ataupun MBJ. Apa-apa sambil jalan nanti kita alihkan ke MBJ atau ranting. Kemudian yang keenam, kiris zakat mal yang berfungsi untuk menerima zakat mal di masjid tersebut secara digital. Dan ini untuk zakat mal ini tidak untuk menerima zakat fitrah yang diuangkan, tidak boleh kemana. Untuk khusus yang sini ya, nanti ada aturan lagi. Untuk yang ini tidak boleh. Kemudian tulisan transparan dan barokah merupakan moto dari pengelola sistem ini. Kemudian di sini ada nomor konfirmasi yang digunakan komunikasi antara konflik atau muzaki dengan pengurus masjid. Di sini dimaksudkan karena kadang-kadang orang itu mau bersedekah dengan tujuan aku titip, aku sodako, tolong dongano wong tuaku. Nah, ada komunikasi nanti di sini. Jadi meskipun orang itu ada di posisi di Surabaya atau di Jakarta atau di mana, dia bisa melakukan itu. Kemudian yang nomor 9, gambar cara menggunakan sistem kredit menggunakan smartphone. Jadi ini merupakan langkah-langkah. Jadi pertama, karena ini kiris itu yang menerbitkan adalah Bank Indonesia, maka semua aplikasi bank bisa membaca kiris ini. Jadi tidak harus satu bank saja, tapi semua bank, semua aplikasi bank bisa membaca kiris ini. BCA bisa, Mandiri bisa, Bank Jatim bisa, semua bisa dicoba. Nomor 5, cara kerja sistem kiris masjid. Apabila ada munfik atau muzaki melakukan transaksi pembayaran melalui kiris, maka dana yang didonasikan akan masuk ke rekening PWNU Lazisnu Jatim yang selanjutnya dikembalikan lagi ke masjid yang bersangkutan secara utuh sesuai dengan interval waktu yang telah disepakati. Khusus untuk infak akan dipotong 5% sesuai dengan kesepakatan dan akan digunakan untuk biaya operasional PWNU Lazisnu. Jadi ingat, alurnya nanti seperti ini. Kalau ada orang berinfak melalui kiris ini, maka karena ini satu rekening beberapa kiris ya. Jadi ada orang berinfak ke Masjid Baitur Rahim itu, maka akan ada transaksi masuk ke rekeningnya PWNU, tapi di situ ada keterangan bahwa itu nanti miliknya Baitur Rahim. Jadi insya Allah tidak ada mis nanti. Jadi nanti ada aplikasi yang menjenengan punya. Jadi kados ada ini kebetulan yang saya punya ini BCA. Jadi BCA itu nanti akan menyampaikan di sini semua takmir masjid yang pegang email akan mempunyai aplikasi ini nantinya. Di situ akan bisa memonitor itu ada uang masuk berapa, hari ini berapa, besok berapa, per tanggalnya ada, dan per transaksi ada, minimal 5.000, minimal 5.000. Ada batas minimalnya, maksimalnya tidak ada maksimal.
Kemudian untuk pengembalian tergantung dari kesepakatan masjid dengan PWNU. Katakanlah misalnya di sini lagi ada pembangunan, saya minta rekap tiap minggu. Nah, nanti akan disiapkan di PWNU. Saya minta rekap 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu tergantung kesepakatan nanti. Nah, di situ kan ada komunikasi nantinya antara dengan masjid dengan PW kan ada komunikasi. Nah, di situ nanti kalau ada berita apapun dari PW, insya Allah sampai dapat. Jadi di samping hanya untuk menyampaikan program ini, nanti jangan juga ada komunikasi yang lebih intens. Karena yang selama ini tidak ada, biar ada. Karena apa? Kemarin saya tanya alamatnya ini, tidak tahu. Ya pun terjadi, tidak tahu. Saya bingung saya. Kebetulan saya ketemu Bapak Syukur, saya sampaikan begini, ngeten mawon, diundang mawon. Nama Masjid Sitoyo diundang mawon. Jenengan presentasi mawon. Ketepaan lagi. Kalau ketepaan nanti. Jadi saya sampaikan nanti, jadi langsung kepada jenengan Sitoyo. Bagi penutup, program yang akan bisa membantu masjid di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam menghadapi era globalisasi dengan adanya perubahan sistem dari manual ke digital. Semoga ke depan PWNU Jatim bisa melakukan kerjasama sinergi atau antar lembaga Banom untuk meningkatkan fungsi Nahdlatul Ulama sehingga keberadaan NU secara dirasakan oleh masyarakat umum. Jadi begini ini. Program ini sebetulnya mungkin kalau sekarang kurang begitu mengena, tapi 2-3 tahun lagi insya Allah kita membutuhkan ini. Karena apa? Kocok sebelah Minhum sudah menggunakan ini. Mereka di masjid sudah berkuar-kuar, kami tidak menyediakan kota amal. Buat orang kota amal, tapi kiri sini kan pundi-pundi. Jadi tan pojokan itu tan parkiran wonten. Mereka memang tidak menggunakan kota amal. Justru dengan kiris ini karena sudah merupakan gaya hidup orang sekarang itu. Jadi infak digital sudah mulai menjadi gaya hidup. Jadi mau tidak mau Nahdlatul Ulama ini wong NU sudah sampai kali. Mau sampai kali. 1-2 tahun insya Allah kita akan merasakan manfaatnya ini. Ini yang kemudian yang harus jenengan ketahui juga. Untuk mengikuti program ini ada surat persetujuan dari takmir, dari masing-masing takmir yang harus jenengan tanda tangani nanti. Saya sampaikan nama yang kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini takmirnya ya. Kemudian masjidnya apa, kemudian jabatannya apa, alamat masjidnya apa. Nah, alamatnya ini nanti difungsikan untuk nempel di expandernya itu, nama masjidnya juga. Kemudian nomor HP ini nanti sebagai nomor konfirmasi. Kemudian email infak dan zakat ini nanti karena Lazisnu itu setiap kali membuka rekening pasti satu khusus zakat, satunya lagi infak zakat. Di mana tentang pasti. Jadi karena tidak boleh dicampur antara uang zakat dengan infak zakat. Kita lanjutkan. Jadi mewakili takmir masjid menyatakan bersedia untuk mengikuti program kiris yang dilaksanakan oleh PWNU Lazisnu Jawa Timur dengan catatan sebagai berikut. Semua syarat administrasi dan pengurusan sampai terbitnya kiris tanggung jawab dari PWNU Lazisnu. Jadi jenengan tidak usah menyiapkan persyaratan apapun, hanya yang diminta email tadi. Kemudian takmir masjid berkewajiban memberi 2 email ke PWNU Lazisnu. Nah, yang di atas ini aja. Kemudian nomor 3, pemberitahuan penerima kiris dan aplikasinya akan dikirim langsung oleh pihak bank melalui kedua email tersebut. Jadi kiris itu nanti dan aplikasinya akan dikirim melalui email yang jenengan kasih.
Jadi bukan ke pihak PWNU, bukan, tapi ke jenengan langsung. Kemudian setiap masjid akan mendapatkan 2 kiris yang berbeda, yaitu satu kiris digunakan untuk menampung dana infak, sedekah, dan satu kiris lagi digunakan untuk menerima zakat. Niki pun diwali ya. Jadi kalau memang di sini sudah ditetapkan misalnya si A ini menerima email A ini menerima infak sedekah, yang B ini menerima zakat. Begitu jadi nanti jangan dibalik nanti, yang zakat dijadikan karena masing-masing email ini nanti langsung nge-link ke rekeningnya PW Lazis. Kalau dibalik di sini, oh ini tak kayak nah di sana nanti bakal masuk ke rekeningnya zakat, padahal di sini infak zakat. Jadi jangan dipindah-pindah. Kemudian nomor 5, kiris yang telah diterima melalui masing-masing email diunduh selanjutnya dikirim ke PWNU Lazis untuk dibuatkan expandernya. Jadi masing-masing masjid mendapatkan satu expander dari PWNU. Nah, kenapa PWNU menghendaki membuat sendiri ya? Karena boten kersa ditumpahi sponsor, boten kersa. Jadi murni NU. Jadi tidak ada katakanlah BCA, Mandiri, BNI, tidak ada. Murni NU. Makanya Lazis nu ngalai membuatkan expander. Masing-masing masjid akan menggunakan satu expander untuk display. Kemudian yang ke-7, semua dana yang disetor melalui masing-masing kiris akan ditampung di rekening lembaga amil zakat sedekah infak sedekah Nahdlatul Ulama. Kemudian nomor 8, setiap transaksi penerimaan dana melalui kiris langsung ada pemberitahuan ke masing-masing aplikasi. Jadi di aplikasi ini yang jenengan nanti punya, ada orang infak itu akan langsung ada pemberitahuan. Jadi semacam di sini adalah ada pemberitahuan di mana orang itu telah melakukan katakanlah 10.000 akan ada jamnya, ada jumlahnya. Nah, cuma di situ tidak ada kolom berita di aplikasi ini, tidak ada kolom berita. Tapi katakanlah tanggal 25 jam sekian ada orang infak 10.000. Ada jam sekian ada orang 50.000. Itu akan ketahuan. Nah, nanti di paling ujung atas itu ada total hari ini ada orang infak berapa, ada totalnya di atas. Kebetulan saya tidak cek buka. Kemudian untuk PWNU Lazis Jawa Timur akan menerima pemberitahuan dari pihak bank melalui email keesokan harinya. Kalau jenengan mendapat pemberitahuan langsung pada saat itu juga, tapi kalau PWNU mendapatkan besoknya, karena mereka semua kiris ini, semua masjid telah dilaporkan pihak bank besok harinya melalui email. Kalau jenengan melalui aplikasi, lah di PWNU melalui email. Jadi insya Allah dari situ tidak ada miss antara masjid dengan PW karena sama-sama mendapat laporan. Dana yang terkumpul di rekening PWNU Lazis Jawa Timur akan dikembalikan ke masing-masing masjid secara tunai ataupun transfer dengan jangka waktu yang telah disepakati. Seperti yang saya sampaikan tadi, jenengan mau ditransfer boleh, mau datang langsung boleh, tapi paling enak itu jenengan datang. Jadi biar ada komunikasi jenengan dengan pihak PW. Nah, kan ejo kan. Misalnya bulan ini Baitur Rahim, misalnya sing teko, besoknya Baitur Rahman, nggak apa-apa. Yang penting datang. Jadi ada informasi dari sana langsung. Karena begini Pak, di PWNU itu ada banyak program. Jenengan bisa tanya di sana, program apa yang bisa dilaksanakan di sini itu apa? Yang dilaksanakan di kelas masjid itu apa? Banyak. Jadi di Bandung kadang-kadang ada seperti saat ini ya, ada untuk marbot itu ada. Tapi kan tidak pernah dapat ini. Nah, ada jabatan. Kemudian yang nomor 11 khusus
penerimaan melalui kiris infak sodako 5% dari penerimaan tersebut akan disalurkan ke PWN Kelasisnu Jawa Timur. Penyaluran 5% Kelasisnu tersebut juga dicantumkan di expander agar donatur mengetahui dan juga untuk menghindari horor apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang nomor 13, masjid yang mengikuti program ini kiris ini diwajibkan menjadi amil syar'i dengan ber-SK JPJIS PWN Uker Al-Aziznu Jawa Timur. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini untuk sementara dikhususkan untuk 6 masjid yang ter-SK yang telah ter-SK PWN. Jadi jenengan kalau nanti mau mengajukan PWN Al-Aziznu Jawa berkewajiban memberi pembekalan terkait keaminan kepada takmir masjid peserta program kiris. Nah, nanti ada kewajiban dari PW itu mendampingi jenengan terkait dengan keamilan. Nah, selama ini kan tidak ada, karena tidak ada komunikasi. Pokoknya wajah SKNT maju. Insya Allah makin betul. Seperti itu, demikian share perjuangan yang kami buat. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dari sini ada yang dengan tanya. Monggo. Ini ada formulir, ada 6 formulir. Karena kemarin yang ter-SK itu 6, jadi Masjid Baitus Salam Gunung Anyar Kidul, Masjid Al Mubarak Gunung Anyar Sawah, Masjid Baitur Rahman Gunung Anyar Lor, Masjid Baitur Rahim Gunung Anyar Tengah, Masjid Raudhatul Jannah Gunung Anyar, kemudian yang terakhir DKM Masjid Mudrikah Gunung Anyar. Ada yang ditanyakan? Monggo. Oke. Tidak harus sekarang. Nanti kalau sudah selesai isi dengan Pak apa syukur mau. Bagi kalau penelitian apa syukur. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tidak hari ini bingung. Ini kalau terangkan dengan langsung formulir itu merasa kan kalau bingung. Terus langsung isi nama email pada orang yang dalam rangka sosialisasi. Nah maksud pulau kebetulan takmir masjid yang perwakilan antara asli, makanya kalau bingung, kebetulan kalau kita mengatur, kemudian ini kaget terbentuk Al-Aziznu terus masjid Baitur. Ini kan ranting, masjid nomor ranting. Oh ranting di masjid, tapi mau. Oh oke. Buatan ngeten terkait dengan Al-Aziznu ini. Saya sampaikan tadi bahwa kalau struktural itu ranting, MWC ranting, struktural. Tapi kalau masjid ini, nah ini non struktural.
Jadi kalau non struktural ini siapapun bisa meng-SK. Kemarin saya tanyakan jalan nggak Lazisnu Gunung Anyar. Nanti buatan gimana saja. Sebetulnya masjid ini semua bisa meng-SK. Kalau di ranting jenengan itu ada Lazisnunya bisa meng-SK. Tapi kalau belum ada, nah karena struktural kami tidak berani. Kemarin ditawarkan sama Pak Syukur, terus Budi kalau pertemuan di kantor MBC, saya sampaikan ke ketua, jangan, karena ini kalau kita itu pertemuannya di sana, terus kita yang ngundang, cabang tahu, nah bermasalah. Nah itu, makanya ditetapkan bahwa di Masjid Baitur Rahim yang ter-SK dengan BWI. Nanti kalau jenengan ranting nih, ya ranting mangke belakangan ada keterangan. Kalau ngeten mawon, nek jenengan masjid ya, paling gampang saniki masjid mawon ya. Masjid jenengan buat surat permohonan. Nah, karena di belakang nanti ada sebetulnya kemarin itu ada surat himbauan dari PWNU Emergency Bersama itu untuk jadi pengurus semua level itu cabang ataupun MWC untuk mengecek masing-masing masjid ya. Itu apakah sudah tereskalasi apa belum? Nah, karena nanti terkait dengan amil syar'inya itu. Betul. Jadi kalau jenengan kepingin cepat kados Baitur Rahim, jenengan bikin surat permohonan dari masjid ke PWNU. Akan segera disegerakan insya Allah. Karena memang sudah ada himbauan kemarin dari masjid. Jadi ini ini sebetulnya surat himbauan dari Emergency apa nih? Oh ini yang kemarin itu. Jadi sebetulnya ada perbedaan kemarin itu. Kemarin kan ribut kemarin terkait dengan Lazisnu itu amil syar'i napa boten kan. Ternyata kan sudah dinyatakan bahwa LDM menyatakan bahwa Lazisnu adalah sebagai amil syar'i seperti itu. Kemudian PWNU itu meng-SK di legalitas dari PP, PW, nah ini PWNU ke Lazisnu Jawa Timur sebagai perwakilan dari PP Nurajat di Provinsi Jawa Timur juga telah mendapatkan legalitas sebagai amil syar'i, yaitu melalui keputusan Kementerian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor 99 tahun 2017. Nah ini berlakunya 5 tahun perpanjangan tentang pemberian izin kepada lembaga amil zakat infak sedekah Lazisnu sebagai perwakilan lembaga amil zakat skala nasional di Provinsi Jawa Timur. Kemudian hal ini seperti diatur dalam PP nomor 14 nomor 2015 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5 serta KMA nomor 33 tahun 2016. Nah ini yang terbaru adalah KMA 255 tahun 2016 niki. Nah ini keputusan Menteri Agama yang menyatakan bahwa Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nafil Emas sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Nah ini penetapannya. Cuma ini sekarang dalam proses perpanjangan karena tanggal 26 Mei itu habis. Nah seperti itu. Nah, ini memutuskan keputusan Menteri Agama tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat dan Ulama sebagai lembaga amil zakat skala nasional.
sebagai landasan dari lazisme berjalan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa nanti ini kita sampaikan lagi untuk MPG, lazis MPG NU atau disebut dengan obses NU lazis kecamatan di masing-masing kecamatan yang bertugas sebagai perwakilan NU lazis kabupaten dapat berstatus sebagai amil syar'i apabila telah sesuai dengan pedoman organisasi NU lazis NU, yaitu mendapatkan pengesahan secara resmi dari objes NU lazis NU kabupaten kota sebagai perwakilan objes NU lazis NU kabupaten kota. Kemudian nomor 2, diangkat dan dilantik oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, jadi MPCNU. Jadi lazisnu di MPC nggak boleh kayak gini. Di MPC itu pengesahan itu dari cabang, tapi yang melantik MPC. Pengesahannya dari surat pengesahan pasti ada SK-nya dari cabang. Tapi yang melantik MPC. Jadi cabang tidak berhak untuk melantik. Yang melantik, jadi yang mengangkat cabang, yang melantik MPC. Dan seperti apa yang disampaikan ketua ini, diangkat dan dilantik oleh MPC cabang. Betul ini. Termasuk ranting. Ranting yang mengangkat MPC. Yang mengangkat MPC. Kemudian yang melantik pengurus ranting. Dalam maki sabar. Niku jenengan sing jenengan tangga-tangga niku struktural, ngene kok hati-hati. Jadi dari PW itu ujung-ujung nang ranting lapor lah. Nanti kalau ketahuan cabang, urip di cabang. Harus hati-hati. Jadi untuk menghindari itu, sebenarnya kami itu ingin dari PW itu ingin semua itu berperan. Karena begitu vitalnya nanti peran dari lazisme. Tapi dari sekian cabang tidak semua berjalan, tidak semua sempurna. Sidoarjo itu bagus, tapi juga belum sempurna. Kemarin kan NU buat nomor 1, 3 cabang nomor 1, MBC nomor 1, Cicantik, rantingnya nomor 1, Siwa. Kebetulan saya juga di Sidoarjo. Dengan tangan nanti saya jawab. Asalkan sesuai dengan prosedur saya bantu. Paling gampang paling sakniki lho berbasis masjid. PWNU sangat turun karena SK dari PW. Tapi ini berbasis struktural ngapunten. Tapi saya nanti ada trik-triknya, ada domain masing-masing. Level itu bisa melaksanakan penggalangan karena itu ada. Terus ini JPJIS adalah jaringan pengelola zakat dan sodako, yaitu jejaring kultural Nahdlatul Ulama di seluruh luar negeri, berfungsi sebagai perpanjangan dari struktur NU lazis pada setiap bunyinya ini kultural, non struktural. Makanya PW bisa langsung masuk karena di sini lazisnya tidak jalan. JPC dapat dibentuk di berbagai lembaga, masjid, pondok pesantren, masjid taklim, badan usaha negara, badan usaha daerah, korporasi dan lain-lain, atau kelompok masyarakat di semua tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mendapatkan surat keputusan dari struktur NU di masing-masing tingkatan. Tuh, ini punya seperti ini. Jadi semua tingkatan bisa meng-SK JPC. Makanya kemarin saya tanyakan apa sakit. Lah nek dereng wonten ranting iki dereng wonten ya nopo lek SK sakit. Makanya kemarin saya tanyakan, "Laopo niki ranting kok ten piwin iki lha nopo kan?"
Kemudian saya tanya lagi di WW, alamat ini Garu bisa. Makanya saya coba untuk mencari. Jadi mudah-mudahan dari malam ini bisa sambung nanti antara masjid dengan PWN Al-Aziz Nomaden. Jadi seperti itu. Kemudian ini diharapkan nanti masing-masing masjid membuat nama JBJ Masjid Noten ya. Jadi biar tahu nanti ada identifikasi bahwa ini masjid Ustaz SK dulu. Jadi kan ada perbedaan antara panitia zakat dengan amil syar'i, ada perbedaan. Kalau boten perbedaannya di sini. Apa itu amil syar'i? Nah, perbedaan amil syar'i dan amil yang belum syar'i. Dalam perspektif fikih terdapat 3 perbedaan substansial antara amil syar'i dan amil yang belum syar'i, yaitu yang pertama, amil syar'i berstatus sebagai naib pengganti mustahik, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat mustahik telah gugur dengan hanya menyerahkan zakat kepadanya. Artinya kalau jenengan amil syar'i, pada saat jenengan berhadapan dengan muzaki, jenengan mewakili mustahik. Jadi begitu jenengan serahkan kepada amil syar'i, maka kewajiban jenengan sudah gugur. Tapi kalau panitia zakat itu belum. Ini beda paling mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua, amil syar'i berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan. Sedangkan amil yang belum syar'i tidak berhak. Itu yang kedua. Jenengan nanti akan mendapatkan hak amil 12,5% dari salah 8 asnaf itu. Salah satunya kan amil. Nah itu jenengan bisa mengambil satu bagian dari 2. Kalau 100 dibagi 8 kan 12,5%. Nah itu jenengan dapat pasatan dari amil. Kemudian yang ketiga, amil syar'i berhak mendapatkan bagian atas zakat atas nama amil zakat, sementara amil yang belum syar'i tidak berhak. Meskipun amil itu sogih, tapi karena dia punya hak, ya harus diberikan. Tidak boleh tidak, harus dikasih. Iki hak amil sampeyan. Nah, perkara nanti di situ gawe sekian anak sing jaga lah, itu lain perkara, yang penting disampaikan. Sak sugih-sugih wong, sak sugih-sugih si amil ini. Kalau itu ter-SK amil syar'i, nah, itu mendapatkan hak amil di situ. Jadi begini, yang dikatakan amal syar'i adalah yang sudah ter-SK. Jadi di semua level, kalau misalnya sini seumpama ranting itu jalan dan mendapat SK dari MWC, nah ranting ini berhak untuk meng-SK JBJ Masjid. Atau misalnya MWC ini sudah ber-SK cabang, nah ini bisa meng-SK masjid. Nah karena di ranting dan MWC ini juga tidak ada, nah makanya yang di sini larinya ke wilayah. Kok tidak lari ke cabang? Maksud saya begitu. Mungkin lebih dekat ke sana, lebih enak komunikasinya. Jadi seperti itu. Yang membedakan adalah
kan ngeten definisinya ngeten. Amil adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh wali atau imam atau penguasa untuk mengelola zakat. Jadi mengelola itu dari ujung, dari pengkolekan, dari pemungutan sampai pendistribusi. Itu yang dikatakan dengan amil, yang diangkat oleh imam atau wali atau penguasa. Dalam hal ini penguasa di Indonesia adalah presiden, kemudian berkepanjangan kepada Menteri Agama. Yang saya tunjukkan ada keputusan Menteri Agama tahun nomor 255 tahun 2016. Nah, itu menyatakan bahwa lazis itu adalah amil syar'i. Jadi kalau di masjid jenengan itu belum ada SA, jenengan segera buat permohonan. Jenengan sudah permohonan, nanti insya Allah sesegera mungkin akan diberi dari SK dari BW. Karena ini memang sudah perintah. Waktu sampai kemarin ini masjid itu sampai masjid itu bukan amil syar'i, masjid NU ya. Nah seperti itu. Makanya diharapkan untuk identifikasi itu diharapkan ada papan nama seperti ini. Jadi amil syar'i JPJ Masjid Baitur Rahim, Gunung Anyar Tengah nomor 58. Gunung Anyar Surabaya yang Nah sebetulnya di sebelah kiri itu ada logo. Kalau memang itu nanti yang mengeluarkan SK itu MWJ, ya berarti NU Lazisnu Objis Gunung Anyar. Kalau memang ranting ya ranting yang itu sih. Kalau cabang nanti NU Lazisnu Surabaya. Karena ini dari Jawa Timur, nah logonya ikut Jawa Timur. Nanti gampang identifikasinya di sini. Kalau yang meng-SK itu Gunung Sawah, Gunung Anyar Sawah, itu nanti bunyinya ranting. Oh, jadi masjid ini. Yang berbeda nanti ambil syar'i JPJ Masjid nopo niku. Masjid Gunung Anyar Sawah nopo masjidnya? Oh, Al-Mubarok. Jadi Masjid Al-Mubarok. Nggih. Karena pindahnya stempelnya pakai Jatimur, enggak pakai Al-Mubarok. Stempelnya. Oh, stempelnya. Oh, stempelnya Al-Mubarok. Jadi ingat, kalau sudah ada SK ini melebar ya. Kemudian salin nanti ada begini. Kalau sudah ter-SK, sebetulnya ada lagi, ini banyak ada 3 sebetulnya. Ada pedoman administrasi. Nah, itu caranya guys, stempel masjid. Kalau buka isi kesab. Ada pedoman administrasi. Jadi di pedoman teknis itu diatur nanti kalau JPK terkait dengan logonya, kemudian stempelnya, kop suratnya, semua akan diatur di situ. Sebenarnya. Kalau ada pedoman administrasi, ada pedoman organisasi. Nah, ini. Itu nih. Ini kalau ajarnya mungkin ada nih. Sulah. Ini
materi pedoman administrasi hasil rapat koordinasi wilayah NU Kerlazis Jawa Timur tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Ini bab 1 ini secara umum. Jadi tata kelola administrasi zakat niku napa zakat fitrah niku. Jadi langsung saja saya masuk ke kalau pasal 2 ini kan asnas itu apa, las itu apa, lazis itu apa, kemudian ada lazis itu BP, lazis itu seperti ini aja secara umum. Kemudian maksud dan tujuan pedoman administrasi dimaksudkan untuk pedoman administrasi lazis itu di semua tingkatan kepengurusan dan berlaku di Jawa Timur. Pedoman administrasi sebagai maksud dalam pasal 2 bertujuan untuk mendukung kinerja organisasi secara umum, menjamin penyelenggaraan administrasi yang teratur dan manajeble. Nomor 3, mengoptimalkan fungsi kesekretariatan. Nah, ini yang pertama, yang bab 3 pasal 5 tentang logo. Ini logo Lazisnu seperti ini. Ini ovalnya ini kurus. Ada kalau jenengan di Google-nya, di Google itu ada yang gemuk. Bulatnya ini yang gemuk. Ini yang kurus, ini yang terakhir, yang terbaru. Logo NU Kerlazis ini berintikan logo Nahdlatul Ulama yang dirangkul oleh dua simbol dua tangan muzaki dan mustahik berbentuk setengah lingkaran berhadapan-hadapan sehingga bentuk kurva oval memberi pengertian sinergi antara muzaki dan mustahik. Nomor 2, logo ini melambangkan misi NU Kerlazis sebagai wahana pelayanan umat dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dan mendistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam. Logo NU Kerlazis yang berwarna hijau tua, yang berwarna hijau dan hijau terdiri dari logo Nahdlatul Ulama terletak di tengah-tengah, simbol dua tangan muzaki dan mustahik berbentuk setengah lingkaran berhadapan-hadapan sehingga membentuk kurva oval. Kurva oval berwarna hijau tua di sebelah kiri merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan muzaki. Kurva oval yang berwarna hijau muda sebelah kanan merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan mustahik. Nah niki mewakili muzaki munfik, yang ini yang hijau muda mewakili mustahik. Kemudian yang ini tulisan NU Kerlazis dengan menggunakan huruf kapital front Cambria tegak dan terpisah. Tulisan NU berwarna hijau tua, sedangkan tulisan Lazis itu berwarna hijau muda. Ini terkait dengan logo, pengertian logo. Kemudian penggunaan logo sendiri. Jadi yang jenengan tanyakan tadi, penggunaan logonya. Logo sebagaimana tertera pada pasal 5 adalah logo lembaga yang berlaku secara nasional dan digunakan untuk kepentingan lembaga, yaitu logo digunakan untuk kepentingan administrasi surat-surat resmi pengurus harian kepada instansi pemerintah maupun instansi swasta terkait yang dipasang di kop surat, lembaga, amplop, stempel, dan lain-lain. Logo digunakan untuk administrasi surat-surat manajemen eksekutif dan keperluan marketing komunikasi yang dipasang di kop surat, stempel, amplop, papan nama, bendera, pandel, stiker, cindera mata, spanduk, baliho, standing banner, dan semua media komunikasi lainnya diproduksi oleh NU Kerlazis di pengurus wilayah, UBJIS kota kabupaten, UBJIS kecamatan, UBJIS kelurahan, dan JPJIS. Nah, ini ruang lingkupnya seperti ini. Pasal 7, cakupan sistem administrasi. Sistem administrasi mencakup pengelolaan keseluruhan aspek administrasi secara terpadu. Langsung dari ini saya ke pasal 5. Nah ini
Ini kita bisa kepasan ini. Jangan harus tahu persis. Ukuran kertas A4 dari 60 sampai 80 gram. Surat tulisan A4. Untuk surat elektronik berformat PDF. Nah, kepala surat. Nah, lambang NU Lazisnu tertulis masing-masing kota kabupaten kecamatan. Nah, ini wonten contoh nih, tapi kan buri. Langsung mau buri ini. Tuh nih. Nah, ini logo. Untuk tingkat PW logonya ini NU Lazisnu, tulisannya di bawah Jawa Timur. Untuk kabupaten kota NU Lazisnu Kabupaten Blitar. Kalau di sini Surabaya. Kemudian contoh untuk kecamatan. Ya. Lah ini NU Lazisnu, kalau di sini misalnya Gunung Anyar. Nah, NU Lazisnu lah iki nek misale ranting Gunung Anyar Lor, Gunung Anyar Lor. Ini ranting ini. Yang ini ini JBJIS sama NU Lazisnu JBJIS Masjid Baitur Rahim. Ini jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya stempel ini. Stempel. Untuk stempel semua sama, hanya saja keterangan berbeda di sini. Kalau Jawa Timur, kalau PW ya di sini ketemu Jawa Timur. Kalau kabupaten kota ketemunya di sini kabupaten kota. Nah ini kalau kecamatan ketemunya di sini. Kecamatan Gunung Anyar, Desa Gunung Anyar. Makan nggak? Kalau rantai. Nah ini kalau JBJ ketemunya JBJ Masjid Baitur Rahim. Ini sebetulnya ada ukuran, semua ada ukurannya ini. Nah, kemudian untuk skop suratnya, kalau skop suratnya ini untuk Masjid Baitur Rahim di NU Lazisnu JBJIS Masjid Baitur Rahim di sini. Kemudian di sini ditulis alamatnya. Kemudian ada logonya ini separuh. Contoh surat. Langsung tengah bawah, langsung kalau contohnya mau. Jadi contoh surat ini seperti tadi. Ini kalau ada ABC. A ini untuk internal Lazisnu, semua tingkatan, PW maupun PC. Jadi PW memberi surat kepada JBJIS Baitur Rahim itu menggunakan kode A. Itu satu internal Lazisnu. Kalau B di luar Lazisnu tapi dalam lingkup NU, di luar lembaga Banom, ini kepada Ansor, surat kepada tujuan kepada Ansor, kepada Muslimat. Nah ini kodenya B. Kemudian yang C, ke lembaga di luar NU, ke kecamatan, ke kelurahan, ke perguruan, C kodenya. Kemudian di sini ada tulisan Surabaya. Nah, ini harus pakai dua penanggalannya. Satu damel kalender Jawa. Satunya lagi pakai buku. Harus pakai. Kemudian di sini assalamualaikum. Sebetulnya setelah assalamualaikum ini ada garis bawah. Kemudian ini lupa diambil surat garis bawah. Kemudian di bawahnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nempel di garisnya. Baru kemudian alhamdulillah. Nah, kemudian terakhir penutup harus ada wallahu penanggung jawab harus dua orang. Penanggung jawab surat ya.
1 sekretaris, nomor 2 ketua. Setempel, nempel separuh ke sekretaris. Nek dereng paham jenengan langsung tanya. Karena ya belum dapat ini kata saya belum dapat. Nah itu, nah ini kalau surat tugas formatnya seperti ini. Nah surat keputusan SK, SK ini ada ya kemarin yang sudah masjid yang sudah mendapatkan SK, insya Allah akan seperti ini. Masjid yang belum mendapatkan SK, monggo mengajukan dengan format seperti ini, atau nyuntuh dengan heterogen, tidak apa-apa. Wakil ketuanya siapa, wakil ketua siapa, sekretaris siapa, wakil sekretaris siapa, bendahara, anggota. Ini kalau JPJC. Ini jaringan pengelola zakat. Ini JPJC. Jadi yang menjadi amil syar'i yang ini, yang ter-SK kan? Yang ter-SK. Ini yang dapat, yang berhak mendapatkan hak amil nanti yang ini kalau JPJ simple, tapi kalau ranting, nah oleh kalau ada di pedoman organisasi itu lazisme itu di dalam struktur di dalam lazis ada 2 struktur organisasi itu tertuang di dalam pengelolaan pedoman organisasi. 1 struktur organisasi pengurus harian terdiri dari ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. 1 lagi struktur organisasi manajemen eksekutif. Kalau pengurus harian ini gak oleh musyawarah, tapi yang manajemen eksekutif ini harus diberi musyawarah. Coba, saya akan kayak gini. Itu maksudnya pengurus lazisme. Lazisme. Masuk. Nah, makanya itu sebetulnya itu banyak jadi kanal-kanal penggalian. Nah itu jadi gini, untuk domain haknya PP, saya jelaskan dulu. PP pusat itu mereka penggalian dana itu ke korporat. Jadi kalau jenengan sering ada di Alfamart, Indomaret, Matahari, Ramayana itu, Pak, uang kembalian diinfakkan. Sampai tanya kemana, ke lazis itu, berarti itu larinya ke pusat. Jadi 1 bulan itu bisa dikatakan pusat tapi. Makanya kalau kemarin dilulungi orang yang mau dihukum mati di mana Arab Saudi itu 10 M, wah mudah. Itu kalau di pusat ya. Kemudian turun lagi di level PW. PW itu sebetulnya CSR, yang penggarap, bidang penggarapannya CSR nasional, perusahaan nasional. Karena cabang tidak mampu dan ranting tidak mampu, yang BC tidak mampu. Kemudian turun lagi ke cabang. Cabang itu donatur personal. Terus turun lagi ke MWC dan ranting. Itu penggalangan dananya berupa kaleng. Saya bawa kaleng.
jangan meremehkan kaleng loh. Niki kalau pengurus lazis itu bisa mengolah ini dengan baik, ngalang-ngalang cabang. Saya kasih contoh, lazis MWC Turen ya, itu 1 bulan bisa menghasilkan 350 juta dari kaleng aja. Itu berbicara ya. Saya sampaikan berbicara. Kalau pengurus harian tidak dapat bicara. Makanya di situ ada pengurus harian dan ada manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif ini diharapkan mampu berpacu dengan las lain, Nurul Hayat, YDSF, Yatim Mandiri. Karena apa? Mereka juga bergaji. Lazis pun harus juga bergaji. Di mana? Di manajemen eksekutif. Kalau di pengurus harian ya dapat, di PW pun nggak dapat, kecuali manajemen eksekutif. Nama mana? Jadi kan yang terang ini nama mana? Jenengan patos SK Rumin nanti. Pulau pun melakukan cabang. Iya. MWC dereng wonten. Dereng. Ngeten. Setahu saya niki sing artinya ranting sing mlakukan bukan terjadi. Niki Prasum itu ranting, kelas ranting Sidoarjo. Itu 1 bulan 30 juta. Ngeten kan. Tapi wonten apine dalam terkait pengolekan dari penggalangan dana ini yang dibutuhkan adalah kepercayaan masyarakat. Ya. Nomor 2, pada saat tasarruf dibutuhkan kejelasan dan keterbukaan. Harus tepat sasaran. Nek mboten tepat sasaran kecelakaan yang bakal percaya. Ya. Yang ketiga, pelaporan harus ada kejujuran. Nek 3 sampai sakit, banter-banter mau Surabaya kayak iso. Main pun di sini tunggu punya, tunggu nyar pun ya. Oh tunggu nyar pun. Loh lah lagi. Cuma dari untuk SKI gitu. Sebetulnya saya ini ada sebuah sistem untuk menggerakkan ranting itu ada sebenarnya. Cuma saya tidak berani buka. Lapo PW ngurusi lah. Ini kalau kedengeran di cabang itu saya agak susah. Kadang-kadang ranting itu semangatnya tinggi terkait pergerakan lazis. Cuma kadang-kadang gak ngerti. Ya apa cara jalan? Banyak yang seperti itu. Kenapa tidak bisa berjalan? Karena MBC juga tidak tahu. Apa MBC nggak ngerti? Cabangnya juga nggak mengandani. Nah itu masalah juga di NU itu. Jadi kalau tugasnya kalian itu ke wilayah. Iya. Coba nanti saya komunikasikan dengan ketua terkait dengan SK ranting ya, yang dengan ini ada ranting di MWC, saya sampaikan nanti di MWC Gunung Anyar ini belum terlantik, sementara di Gunung Anyar tadi ada pergerakan lazis terkait dengan SK Surabaya kok belum ada, nanti saya barangkali ada solusi di sana, barangkali bisa jadi apa dari sana. Mungkin kayak lagi semua S2 nih gua. Jadi pengurus ada dua struktur organisasi di dalam lazisme. Satu pengurus pengurus harian. 2 struktur organisasi manajemen eksekutif. Kalau buka akan. Lalu kalian dulu.
Jadi ini adalah pertemuan organisasi NUK Lazisnu Masa Hikmat 2015 sampai 2020. Ini belum karena ada pandemi akhirnya belum bisa. Langsung ke pasal 12 ini saya sampaikan tadi itu. Di sini saya sampaikan dulu visi misi NUK Lazisnu. Visinya bertekad menjadi lembaga pengelolaan dana masyarakat zakat atau bersertifikat CSR dan dana sosial lainnya yang didaya gunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Jadi termasuk itu nanti gerakan kaleng itu, gerakan kaleng, gerakan koin NU, gerakan koin NU. Jadi koin itu kepanjangan dari kota infak, berupa kota bisa, berapa kaleng bisa, pokoknya koin NU. Gerakan koin NU untuk kemandirian umat. Itu kalau kalengnya. Kemudian isinya mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat infak dan dengan rutin dan tepat sasaran. Kemudian nomor 2 mengumpulkan, menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, sodako serta profesional, transparan, tepat waktu dan tepat sasaran. Ketiga, menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Program Lazisnu itu ada 4. Nomor 1 itu pendidikan, nomor 2 itu kesehatan, nomor 3 perekonomian, nomor 4 tanggap bencana. Ditambah lagi untuk mempertajam pergerakan Lazisnu, yaitu pergerakan sosial ada di NU-nya. Langsung nomor pasal 12. Nah ini program ini kan, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan tangguh bencana. Itu programnya. Ini struktur kepengurusan. Nah ini pasal 12, jenjang struktur kepengurusan. Nomor 1, sebagai pengelola zakat di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepengurusan NUK Lazisnu adalah sebagai berikut. Nomor 1, NUK Lazisnu mempunyai tingkat jenjang kepengurusan terdiri dari pengurus desa PB, pengurus wilayah BW, UBJIS kota kabupaten dan luar negeri, UBJIS kecamatan, UBJIS kelurahan desa dan JBJIS. Nomor 2, setiap jenjang kepengurusan mempunyai 2 struktur yang terdiri dari pengurus harian dan manajemen eksekutif. Ya. Manajemen eksekutif adalah perangkat pelaksana teknis NUK Lazisnu yang terdiri dari direktur eksekutif, direktur wilayah, direktur cabang, dan para manajer sesuai di bidangnya. Kemudian pengurus harian terdiri dari penasehat, ketua, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Manajemen eksekutif dipilih dan disahkan oleh pengurus harian. Jadi manajemen di dalam struktur organisasi Lazisnu ada dua struktur organisasi, satu pengurus harian dan satu lagi manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif ini yang mengangkat adalah pengurus harian Lazisnu, bukan pengurus harian misalnya MWC, bukan. Kalau jenengan di tingkat ranting yang mengangkat adalah Lazisnu ranting, pengurus harian Lazisnu ranting. Bukan. Kalau nanti sampai diangkat sama pengurus harian NU nanti terjadi matahari kembar. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman di situ. Jadi Lazisnu akhirnya ada 2, seakan-akan ada 2. Tidak boleh.
kalau seorang direktur eksekutif ini kerjanya tidak sesuai dengan harapan dari pengurus harian Lazisnu, copot ganti. Pengurus ranting menjabat direktur boleh nggak? Boleh, asalkan SDM-nya ada, boleh. Saksi saya mau nih. Loh, serius ya, boleh. Ini nanti saya bacakan. Terusnya ada. Belum saya ini. Saya kembalikan lagi. Tadi saya kan terpotong di sini bahwa manajemen eksekutif yang mengangkat adalah pengurus harian Lazisnu, bukan Lazia, bukan pengurus harian ranting, bukan. Jadi nek jenengan jadi ketua Lazisnu ranting, itu bisa mengganti manajemen eksekutif direkturnya. Paham ya? Langsung CM sampai saat heran. Dalam Berarti untuk NO Care ini dia di bawah Lazisnu ya. jadi gini, Nah, selama ini kan yang terjadi di kita di ranting Gunung Anyar Kidul itu kita udah jalan. Bahkan kita sudah buat kayak gitu, cuma kita buat sendiri. Nama nih kaleng itu. Kaleng. Cuma untuk kepengurusan itu masih ya Lazisnu, bukan yang itu adalah merupakan lembaga bagian dari ranting itu sendiri gitu. jadi ingat NU Care Lazisnu adalah rebranding dari Lazisnu. Jadi saat ini itu NU Care Lazisnu sekarang ini saya lanjutkan dulu ini. Nanti saya jelaskan lagi naik ke atas. NU Care. Ini nomor 5, manajemen eksekutif dipilih dan disahkan oleh pengurus harian. Pun ya, paham ya? Nomor 6 nanti. Manajemen eksekutif di tingkat pusat dipimpin oleh direktur eksekutif yang dipimpin oleh sekretarisnya ini divisi-divisinya ini. Divisi-divisinya. Jadi manajer penghimpun fundraiser ini, terus manajer penyalur program di sini, ada keuangan, ada administrasi. Ini perlu ada SDM ada, ya. Tapi yang jelas, kalau saya biasanya memberi rujukan kepada tingkat ranting, itu yang harus ada pertama dakwah. Jenengan Lazisnu empun pisan-pisan melaku diri, harus semua bareng bersama. Jadi sebelum Lazisnu berjalan ada 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah ibadah, menyamakan visi misi antar semua pengurus ini. Bukan hanya Lazisnu, semua. Nomor 2 adalah dakwah. Kita sampaikan kepada orang semua orang. Nomor 3 tarbiyah, pendidik diri kita, cek film soda. Sampean oleh ini akan soda. Aku amin lah, sodako aja. Kemudian yang keempat adalah konsolidasi organisasi. Kemudian yang kelima baru penggalangan dan Lazisnu yang berjalan. Jadi kalau tingkat MBC nya begitu, ketua MBC nya termasuk Rois Suria juga harus menggerakkan. Kalau diranting juga seperti itu. Baru kemudian Lazisnu. Kalau 4 itu sudah berjalan, sudah tuntas, Lazisnu diwantar lagi. Paling enak mana? Ketua Lazisnu itu kesrah di kelurahan. Banyak contoh di Sidoarjo itu kalau ketuanya itu kesrah buan di warung ini baru berjalan 3 bulan. Kalengnya ini 1.000. Minta 1.000, sudah dapat itu saya tanya kemarin, piro sahabat, sudah 17 juta 1 bulan. Itu saya tanya berapa kakak,
ada 8.000 kakak. Targetnya 3.000 baru dapat 1.000. Nah itu manajemen eksekutifnya saya sampaikan. Inti itu banyak, harus banyak. Jangan diambil semua lagi. Karena itu tadi ada saya sampaikan tadi sekarang ini lazim itu lillahi ta'ala ya, tapi profesional harus lillahi ta'alanya ada di pengurus harian, profesionalnya ada di manajemen eksekutif. Ini diatur semua di pedoman organisasi. Jadi saya baca, saya mengerti, kemudian saya sampaikan ini. Ya. Manajemen eksekutif di tingkat kabupaten dipimpin oleh seorang direktur cabang, kemudian kalau akan manajemen eksekutif di kecamatan dan kelurahan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Nah, jenengan ada SDM-nya, silakan. Ya, kalau ada SDM-nya, monggo. Saya. Manajemen eksekutif di JPJIS dibentuk oleh induk organisasi masing-masing dan disahkan oleh organisasi serta mengimbau kepada manajemen di masing-masing tingkatan. Jadi terkait dengan JPJIS, nilai dengan ranting ini. JPJIS ini nanti tergantung dari siapa yang meng-SK oleh JPJIS. Kalau memang menghendaki, misalnya di sini ada manajemen eksekutif, nanti diajukan lagi. Tidak apa-apa, itu boleh. Makanya dari PW tidak berani langsung terjun ke ranting karena ya struktur itu. Makanya kita terjun ke masjid ini karena baik protokol ini ter-SK sama PW. Jadi terkait dengan ranting dengan tadi itu tadi apa yang saya sampaikan itu sedikit bocoran dengan untuk melangkah ke cabang. Tapi kalau cabang belum ter-SK nanti saya sampaikan kepada wilayah, barangkali ada solusi atau mungkin sementara di SK sama wilayah sampai nanti cabang itu turun SK-nya itu. Nih. Jadi ini masalah nanti yang saya bawa ke cabang. Ke wilayah. Nah ini divisi-divisi. Dalam menjalankan fungsinya, NU dapat memiliki divisi-divisi yang terdiri dari divisi penghimpun, divisi penyalur, divisi keuangan, divisi administrasi, divisi IT, dan divisi lain yang dipandang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Tapi yang inti itu ada di fundraiser, ada di program. Sekarang ini harus ada IT, media, karena jenengan pada saat mengkolek juga harus dilaporkan lewat media, pada saat pentasarufan juga harus lewat media. Ngoten nggih. Paling gampang tuh WA, Facebook segala macam itu. Nah itu. Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang manajer. Kalau jenengan ada tadi itu, saya ada di Sidoarjo sebagai manajer program. Memang saya yang mengatur mengset program di Lazim Sidoarjo. Itu ya. Jadi ini saya kembali ke atas ya. Tadi dengan yang tanya kan ugar kaki. Ini ya. Nomor 3 saya bacakan dulu. Lazisnu, lembaga amal zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas menghimpun zakat dan sedekah serta mentasarufkan zakat kepada mustahiknya. Nah, ini yang nomor 4. NU Lazisnu adalah rebranding dari Lazis untuk mengedepankan dan menguatkan simbol ke-NU-an dalam rangka membangkitkan kembali spirit filantropi Islam Nusantara. NU melekat dalam nama resmi di seluruh struktur Lazisnu menjadi NU Lazisnu. Penyebutan NU Lazisnu bertujuan untuk mempertajam gerakan NU berzakat
menuju kemandirian yang mana. Ngoten nggih. Jadi Lazisnu di-rebranding lagi untuk mempertajam gerakan tadi itu menjadi Enovertasis. Sampun? Ada yang tanyakan lagi? Buat lega banget. Kakak. Maaf, ini nanti kalau dilanjutkan nggak akan selesai sebaiknya ini nanti dijadwalkan waktu yang lain aja. Sekarang kita kembali ke fokus yang tujuan utama. Nah, yang pertama boleh disampaikan kepada forum ini yang disebutkan tadi 6 masjid yang sudah ber-SK. Terus kedua, untuk ini ada sosialisasi yang QRIS ini masih banyak peserta saya masih banyak yang belum paham ini caranya gimana. Ada yang bilang apa masih perlu bank, padahal kan ini cukup pakai HP. Dan di dalam HP itu kan banyak aplikasi, ada namanya link, OVO. Selama itu masih ada dana, bisa langsung bayar pakai QRIS. Yang kedua itu. Yang ketiga, kalau sudah terbentuk Lazisnu, ada orang mau bayar tunai itu boleh diterima atau diarahkan dimasukkan ke pakai QRIS atau gimana itu. Itu aja sih. Terima kasih. Jadi begini, untuk sementara ini memang saya berangkat ke sini dengan arahan dari ketua bahwa untuk 6 masjid yang sudah ter-SK. Kemudian terkait ini memang QRIS ini itu bisa digunakan oleh semua aplikasi bank. Kemudian yang ketiga nanti, jadi fungsi QRIS ini tidak menghapus fungsi yang lain. Jadi QRIS ini hanya melengkapi, bukan mengganti, tapi melengkapi. Kalau memang munfik itu kepingin tunai, ya monggo tunai. Kemudian kalau memang mau ditransfer pakai aplikasi. Jadi ini tidak perlu masjid itu membuka rekening, tidak perlu. Karena kembali tadi bahwa setiap dana yang masuk akan masuk ke rekeningnya Lazisnu, kemudian dari Lazisnu akan dikembalikan lagi ke masjid yang bersangkutan. Jadi termasuk nanti bentuk QRIS-nya itu bentuknya tidak harus roll paper seperti itu, bisa seperti ini. Jenengan taruh di warung atau di toko boleh. Ini kemarin yang di warung itu ditaruh di warung. Jadi dicetak kecil-kecil ditaruh di mejanya warung. Jadi tergantung inovasi dari fundraisernya tadi. Ya. Kita jangan asmane. Arifin. Tergantung dari kejelian dari fundraiser. Ya. Nah, kemudian caranya seperti ini. Bisa bisa dibaca oleh semua aplikasi bank. Ini di setiap aplikasi bank itu kan ada nanti QRIS, tulisan QRIS di tengah ini. Ini kalau belum BCA ya, ada nanti BCA, QRIS-nya. Kita lagi tekan, akan muncul seperti ini. Ini pemindainya ini. Coba kita sampaikan. Nah, ini kan muncul Lazisnu Sidoarjo sama dengan ini. Infak Lazisnu Sidoarjo. Kalau Masjid Baitur Rohim nanti harus sama. Masjid Baitur Rohim. Di sini juga harus bunyi Masjid Baitur Rohim. Kalau tidak sama berarti keliru. Paham ya? Boleh saya tambahkan ya? Jadi untuk bayar QRIS itu bukan hanya aplikasi bank aja. Aplikasi keuangan seperti Link Oke. aja, OVO bisa. aplikasi penyelenggara keuangan Betul. bisa.
OVO, terus GoPay itu bisa. Nah, Jadi tidak harus aplikasi bank. Iya. selama di situ ada saldo Nah. bisa untuk bayar. Iya. Shopee ya, Shopee juga. Ada lagi? Saya tidak berani menginjak struktur lagi. Pun JPJ semua. Jenengan paling gampang saat ini untuk masjid itu JPJ. Nanti jenengan buat permohonan SKJPJ, insya Allah dalam waktu dekat akan diturunkan. Karena mengingat menghindari keabsahan dari zakat nanti yang jenengan terima. Yang itu tadi aja, Ustaz, yang sudah disebutkan nama masjid mana aja, barangkali nanti yang belum nanti dari MPC bisa berdekatan. Oke. Saya bacakan ya. Ini yang sudah ter-SK PW itu yang pertama Masjid Baitus Salam Gunung Anyar itu. Yang kedua Masjid Al Mubarak Gunung Anyar Sawah. Yang ketiga Masjid Baitur Rahman Gunung Anyar Lor. Yang keempat Masjid Baitur Rahim Gunung Anyar Tengah. Yang kelima Masjid Raudhatul Jannah Gunung Anyar. Yang keenam DKM Masjid Mudrika Gunung Anyar. Itu 6 yang kemarin mengajukan permohonan SK ke PW. Terus untuk Al Mubarak itu SK-nya sampai tanggal 1 Juni. Jenengan nanti tinggal matur aja. Jadi SK yang lama jenengan bawa minta perpanjang. Terus prosedurnya kan ada yang nggak aktif, bisa. Diganti bisa. Jadi permohonan itu permohonan SK yang lama, kemudian jenengan lampiri dengan pengurus yang baru, struktur yang baru. Pergantian struktur setelah selesai SK-nya atau di tengah ini? Biasanya kan dia. Kalau ada perubahan struktur di tengah-tengah, tidak apa-apa, silakan aja. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus habis. Misalnya ada permasalahan di tengah gitu ya, terkait masalah pengelolaan dana zakat infak sedekah itu ada yang tidak benar gitu ya, pengajuan penggantian. Maksudnya kan tanggal 1 Juni. Iya. Mau pelajari sebelum habisnya atau selesai? Sebelum, kalau bisa sebelum. Kalau bisa sebelum mati, Pak. Mati. Iya, sebelum mati. Wonten malih? Pun, cekap. Dari saya mewakili Ketua PWNU KRLSI Jawa Timur. Jadi saya mau mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata saya. Kemudian kalau memang tadi ada beberapa masukan yang harus saya bawa ke BW, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke BW. Nanti keputusannya nanti bagaimana nanti akan saya sampaikan lewat syukur. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Muhammad Guntur yang telah menjelaskan masalah Azizlu di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Emas Asawaman. Sebelum acara ditutup, kami atas nama pengurus takmir Masjid Al-Muqim
mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan baik tempat maupun kesempatan. Sekali lagi atas nama takmir baik Wahid, mohon maaf. Untuk doa dan untuk kami sampaikan kepada DSI Kemas Abdurrahman dan dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu alaihi wasallam. Dari sing tanggal monggo.